Melihati tanaman yang ada nih, alhamdulillah segar semua. Nah, sudah berapa hari kada ada hujan nih. Mulai hari pertama sampai hari ini hari keempat puasa. Tapi syukur aja bunga segar, ada sedikit layu. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kada layu bunga yang ada nih, segar semuanya. Ya Allah, Robi. Ada terasa 4 hari sudah kita berpuasa lah. Mudah-mudahan aja tetap sehat, bisa menyelesaikan ibadah puasanya dengan baik. Ya. Ramadan ini luar biasa, bulan yang berkah. Aku berjalan mulai rumah menuju ke studio TPRI ini. Sepanjang jalan, ibak orang berjualan luar biasa. Macam-macam orang berjualan. Berjualan wadai, berjualan es, berjualan buah. Segala macam yang dijual orang di pinggir jalan. Tapi luar biasa ini, maha besar Allah, maha kuasa Allah. Yang mengatur rezeki hambanya itu. Ada aja lah. Ini mana sih, siapa namanya Jatmiko ini tumben lambat. Padahal acara sudah dimulai. Kada kelihatan, belum ada muncul-muncul. Jatmiko, yang kayak itu tuh apabila sudah berjanji ketujuh banar, nunda-nunda janji itu. Tapi ada baiknya juga kawan itu. Biar orangnya model kayak itu tapi ikhlas luar biasa orang itu. Dengan kawan itu bagus banar. Kada pernah mau tersinggung, baik ya, mudah-mudahan aja berkah usianya, panjang umurnya nah. Ya Allah. Waalaikumsalam. Kemana lawasnya? Aku menunggui. Terlambat. Kemana? Datang mana? Datang langgar, Mbak Asar. Hanyar Asar jam berapa ini? Hanyar Asar. Kan ke lawasnya teguring di situ lagi. Anak tuh sampai kebakaran tadi. Kebakaran di mana? Sudah dibuka kaca nih? Belum. Sengaja menunggui Kam. Iya kah? Alhamdulillah. Sini dulu sementara nah. Iya. Kita sapa dulu penonton di rumah dulu lah. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang ada di rumah, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di hari yang keempat di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah melalui tayangan Cahaya Ramadan TPRI Kalimantan Timur. Ya, kami berharap para penonton yang ada di rumah segera bergabung dengan kami di acara Cahaya Ramadan. Insya Allah nanti pada hari ini kita akan kembali mengundang Ustadz mengundang ulama. Kayak biasa kemarin juga kalau. Iya, dan tema yang akan kita bahas adalah ibadah yang kita lakukan insya Allah bisa mendatangkan ampunan. Ibadah yang mendatangkan ampunan. Insya Allah. Mun kada salah lah, mudah-mudahan beliau kena kada lupa. Guru Ajmain bin Ahmad karena yang hadir. Bapak tuh benar. Dan beliau itu punya apa namanya gaya khas tersendiri. Ciri khasnya. Bujur. Pakaian beliau itu pokoknya mulai atas, mulai kepala sampai ke bawah serba ungu. Makanya beliau diberi gelar itu Ustadz Ungu. Gaya ciri, kan ada cirinya. Di Samarinda ini lengkap. Ustadz Ungu. Ada. Ustadz Pink. Ustadz Hitam ada. Ada Ustadz Hitam, Ustadz Hirang. Yang mana? Ada, pakaiannya serba hirang semuanya. Pakaiannya serba hirang, kira orangnya hirang juga. Nah, ada juga Ustadz Waluh. Ikam. Bujur. Ada begayaan. Oke, ulun tambahkan sedikit lah. Untuk pemberi saya yang ada di rumah, silakan yang ingin bergabung di acara TPRI Kaltim di dalam acara Cahaya Ramadan, silakan menghubungi kami ke nomor 0813 999999352. Mau melalui WA pun boleh, ya kan, ataupun telepon langsung pun boleh, atau lewat WhatsApp juga boleh. Ya. Kalau misalkan para penonton yang ada agak kesulitan menghubungi di nomor yang ada tercantum di layar kaca Anda, boleh nanti secara japri langsung ke nomor saya juga boleh. Ke nomor ulun juga boleh. Karena ada tuh kawan semua serba kawan. Pian ini supaya Samarinda ini kawannya semuanyaan. Dasar iya Pak, Samarinda tuh kawal ulun juga, termasuk karena bilanya ada yang
yang masuk atau yang berdapat di jalan itunya sudah pasan duluan. Jat Miko kena salam atela kawan orang jua. Padahal dicari pian. Ya kalau? Ya. Tadi subuh tadi kan aku tadi kan subuh kan sholat di langgar kita itu. Di langgar kita itu kan aku senang banget mendengar isi mendengarkan isi ceramah tausiahnya itu. Tausiah tadi bisa di sepakat. Ya di langgar kita. Ya ulun ya itu di sepakat. Luar biasa. Al-Muhajirin. Artinya bulan Ramadan ini kan jangan sampai kita sia-siakan kayak itu. Nah, sebab ada tiga kelompok yang doanya itu kada tertolak. Ada 3 doa yang ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok manusia. 3 kelompok orang. Yang apabila inya berdoa, doanya itu kada ditolak oleh Allah. Artinya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa itu. Berarti diterima, enggak sia-sia doanya. Kada sia-sia doa itu. Di antara yang 3 itu yang seingatku itu yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan sampai inya berbuka puasa. Nah, berpuasa mulai sampai akhir ya, kalau istilahnya sampainya buka puasa gitu. Yang kedua, jangan salah satunya. Oh, salah satunya. Kan tadi aku menyambat 3 kalau 3-3 ini aku ingat 1 aja. Yang 2? Kada ingat. Orang kan sudah sampaikan yang 2 tadi tuh kenapa disampaikan? Yang pertama imam yang adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil yang kedua orang yang berpuasa sampai inya berbuka puasa. Sampai berbuka puasa. Sebutin lagi. Yang ketiga orang yang terzalimi. Oh, orang terzalimi. Wah, itu hati-hati dengan orang yang kalau misalkan kita menzalimi orang ini sakit hati sampainya berucap kata-kata yang kada baik itu bisa terkabul itu. Nah, cepat atau lambat itu karena bisa ada terjadi di kita. Makanya hati-hati dengan orang. Jangan terlalu lalu. Jangan terlalu lalu apalagi sampai menyakiti hati. Ingatlah kemarin ujar Guru Jamal apa? Ingat Guru Jamal. Habib Muhammad kata beliau amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang memasukkan rasa kebahagiaan di hati umat muslimin. Nah, jangan menyakiti hati orang. Membahagiakan. Intinya jadi sini itu membahagiakan. Jadi itu Bang tadilah, mudah-mudahan kita banyak berdoa aja. Kita di banyak salah, banyak hilang. Waalaikumsalam. Kada berubah suara Sidin ini. Bujur melatup suara. Panjang umur, sehat afiat. Alhamdulillah, sehat kan Guru lah. Alhamdulillah. Kada salah aja kok kalau bujur pian. Bujur ungu bebukuan. Sebukuan ungu. Silakan Ustaz. Nggih, pian di sini. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Ya, Pak Ustaz ya di mana saja boleh, asal jangan di luar. Apa namanya itu senyaman-nyaman aja mengiau, kena mengiau Ustadz, kena mengiau guru. Iya. Jadi kayak apa? Kabar sehat aja kah? Alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani dan sehat ekonomi. Nah ini nang aku ketujuh lawan Sidin ini suaranya itu bujur khas, ciri khas beliau. Lain ininya aja suara Sidin gini ciri, makanya orang patuh ngomong Sidin ini di mana-mana. Cincinnya mengkilat juga luar biasa. Gagah benar beliau ini. Hanya cincinnya. Berapa orang Kakak bujuran ya? Lain gagah, kalau gundah lain ya. Gagah gundah. Jadi kini Guru lah, alhamdulillah pian kawa hadir di acara Cahaya Ramadan pada kesempatan sore hari ini di hari yang keempat. Jadi kita ini sambil menemani penonton yang ada di rumah menunggu waktu berbuka puasa. Jadi karena kita Ustadz, Guru, Ajmain memberikan sedikit tausiah, nasihat nanti kepada para penonton. Setelah itu nanti kita dialog interaktif. Barangkali nanti ada di antara penonton yang ingin menyampaikan sesuatu yang tidak paham atau tidak tahu ketahuannya, silakan nanti menghubungi ke TPRI dan sampean nanti akan menyampaikan. Siap. Ya. Silakan pian memberikan tausiah dulu. Monggo. Judulnya apa tadi? Ibadah mendatangkan ampunan. Ibadah mendatangkan ampunan. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qadim wujudu al-amimu fadluhu wajuduh.
khaliqil aflaki wa mudabbiriha wa badi'il asya'i wa musawwiriha ahmaduhu hamda man waffaqahu fa'arafah wa ashkuruhu ala tamamin ni'mah wal minnah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahun jalla wa ala 'anil mathili fi dzati wa sifah wa asyhadu anna habibana wa qudwatana wa qurrata a'yunina sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyun arsalahullah birrahmah warrafah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Kepada para alim, para ulama, para habaib, para syaraif, para tuan guru, para asatidz wa asatidah yang kami hormati dan kami muliakan, dan terutama saudara-saudari kami, pemirsa TVRI yang kita senantiasa memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kasih sayang khusus kepada kita semua, memberikan perhatian khusus kepada kita semua, memberikan perlindungan khusus kepada kita semua, sehingga kondisi kita senantiasa sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Mudah-mudahan diberi kesempatan haji dan umroh berkali-kali. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, amalan-amalan yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak sekali, baik anjuran dari Al-Quranul Karim maupun dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita kebetulan berada di suasana bulan suci Ramadan, maka kita lebih mengkhususkan mencari ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah yang ada hubungannya dengan bulan suci Ramadan. Salah satunya, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man fattara sha'iman kana maghfiratan lidhunubih wa izqa raqabatih minan nar wa kana lahu ajr mithla ajri sha'im min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai'. Barang siapa yang menyiapkan hidangan untuk orang yang berbuka puasa, maka yang pertama, maghfiratan lidhunubih, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa izqa raqabatih minan nar, pembebasan dari api neraka untuknya. Dan yang ketiga, wa kana lahu ajr mithla ajri sha'im min ghairi ayyan qusa min ajri syai', dia mendapatkan pahala persis yang didapatkan oleh orang yang puasa yang menyantap hidangan tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi yang pertama, maghfiratan lidzunubi, ampunan. Jadi menyiapkan hidangan untuk orang yang berbuka puasa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan 3 sekaligus, sehingga para sahabat di saat itu sebagian kecil muhaknya himung banar, ya, senang sekali, bahagia sekali, tapi kebanyakan di pojokan mengalami kondisi andilau. Andilau. Antara dilema dan galau. antara dilema dan galau. Jadi sebagaimana kondisi ababil itu siapa? ABG yang masih labil. Wah, ini kalau lagi ya putus sama, misalkan cewek putus sama cowoknya, ya salah sendiri. Yang didekati cuma Sebastian. Sebastian tahu Ustaz? Sebatas teman tanpa kepastian. Ora ceto, ndak jelas. Ndak jelas. Ini, itu bahaya. Makanya para sahabat waktu itu andilau. Kenapa? Di sisi lain termotivasi. Hanya dengan menyiapkan hidangan, 3 keistimewaan didapatkan sekaligus. Tapi apalah daya, masih masuk kategori kontraktor kelas elit. Pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit. Nah, jadi pindah kontrakannya bukan karena cari fasilitas yang bagus, yang lebih lengkap, tapi ada 2 kemungkinan. Yang pertama, karena diusir banjir, mau tidak mau pindah. Atau karena nunggak 3 bulan, diusir sama juragan kontrakan. Nah, ini kontraktor kelas elit, pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit. Nah, ya. Jadi sedih, makanya untungnya salah satu dari sahabat yang masih diuji kesusahan ekonomi oleh Allah memberanikan diri untuk bertanya, ya Rasulullah, laisa kulluna yajid ma yufatir sha'im. Wahai utusan Allah, Rasulullah SAW, tidak semua di antara kami mampu menyiapkan hidangan untuk orang yang berbuka puasa. Mungkin kefahamannya, mungkin ada yang sebagian seperti
menyiapkan hidangan mungkin harus misalkan nasi kotak harus ada mereknya, ada brandnya, ada namanya, mungkin gitu mungkin, makanya berani bertanya. Ternyata tidak demikian, dan jawaban Rasulullah ini bisa menggembirakan para sahabat yang susah ekonomi tadi. Rasulullah bersabda, yu'tillahu hadza thawab man fattara sha'iman walau ala tamrah walau ala syarbati ma walau ala madzaqatil laban. Ya, luar biasa. Allah memberikan 3 keistimewaan tersebut kepada siapa saja yang menyiapkan hidangan untuk orang yang berbuka puasa, sekalipun dengan sebutir kurma. Hanya sebutir kurma sekalipun saja. Dengan segelas air minum. Putih. Sekalipun dengan sehirup minum susu. Masya Allah. Jadi tidak harus mewah, tidak harus wah, tidak harus istimewa. Mendapatkan 3 keistimewaan tersebut. Nah, dan perlu kita pahami, kalau kurma di negeri Arab sangat mudah. Karena waktu itu di Arab. Tapi hukum Islam tidak mencegah umat. Tidak harus kurma. Jadi semua kue, kalau bahasa Spanyolnya wadai, nah ini ya, itu 1 potong. Lain Spanyol, Guru. Kanada. Oh, Kanada. Kandangan dalam. Oh, kandangan dalam. Oh, tetangganya Amsterdam. Muntai terus ke dalam. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Tapi ulun biasa di luar. Mudah-mudahan tidak masuk angin. Pian, ulun biasa di dalam, rancang masuk angin. Masya Allah. Luar biasa. Iya. Jadi ya sekalipun ya, sekarang kalau kita cari kurma tergolong agak mudah daripada dulu. Tapi mungkin ada beberapa orang yang masih kesusahan. Jadi masih mudah cari wadai. Maka 1 butir kue. Kue apa? Kue pisang atau kue lapis, lumpia. lapis. Ya. Terus ada yang wadai susunduk lawang. Susunduk lawang itu. Iya, Bu Jor. Yeah. Cari pengantin. Bingka itu Bingka. semuanya 1 butir. Ini menempati posisi 1 butir kurma. Okay. Nah, ini ya. Baik, Guru. Tapi ulun gini. mohon maaf, Guru lah. Kita putus dulu sebentar. Barangkali nanti ada lagi hal-hal yang bisa betul mendatangkan ampunan dari ibadah, selain dari tadi menyampaikan hanya sedikit aja, membukakan orang yang berbuka puasa, hanya memberikan orang puasa saja. Kita jawab dulu, Guru. Ada WA masuk. Ada WA kah? Ada, Guru. Ada WA masuk, Guru. Yang pertama dari Jubaidi. Dari Jubaidi Lowo Bakung. Pak Jubaidi kayak Ibu Jubaidi. Kalau ibu-ibu Jubaidah. Ini Jubaidi nih. Jubaidi kah? Jubaidi. Masih bekulak lawan biang. Pertanyaannya, ada istilah iblis baikung. Apa maksudnya iblis baikung? Oh, yang dimaksud. Kemudian yang kedua dari Surya. Dari Surya Kartini, Jalan Kartini kalau lah. Nah, itu kawal ulun bujur itu. Iya kah? Itu kawal ulun bener itu Surya Junaidi. Pertanyaannya, loh, ini Junaidi lo Bakung, Surya Kartini, Surya Junaidi. Dua kalau Jubaidi, tadi kan siapa? Jubaidi. Nah ini Surya. Tapi Surya aja di sini. Karena sebujurnya Surya Junaidi. Sur, nyawa nonton ka Sur. Iya. Takon San, telepon kunda aja Sur. Nah, ya. Iya, ini pertanyaannya, kalau sedang berpuasa, kumur kayak apa? Batal ke puasanya. Nah, ini pertanyaannya sederhana aja, Guru. Jadi sebelum dilanjut, mungkin bisa dijawab dulu, Guru. Pak Canu dulu, Pak sebutin dulu. Jubaidi, ada istilah iblis baikung. Apa maksudnya dari iblis baikung? Iblis baikung, ya ini karena bahasa Kanada tadi termasuk ya. Kandangan dalam tadi. Atau Amsterdam, Muntai terus ke dalam. Atau sebelahnya lagi Sudan. Sungai Danau. Nah itu parak juga. Masya Allah. Di situ ya iblis baikongan. Ini kan ada hubungannya dengan keistimewaan bulan Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidatis syayatin. Nah, yang ketiga ini ya katanya di bulan suci Ramadan ini setan-setan dibelenggu, diikat, dirantai. Apakah ada kemungkinan setan yang dirantai kan dibuang di tengah laut? Barangkali rantainya putus, lantas berkunjung sampai laut Balikpapan, kemudian lanjut ke Sungai Mahakam. Mungkin akhirnya yang datangi
Mas Jatmiko. Mas Hatai. Hanya bilang Mas Hatai aja. Masih anom pian makanya ulun panggil Mas ya. Nggih. Pak Ustadz, Pak Ustadz. Ini masih ada yang masuk dulu. Kita sambut aja dulu, takutnya nanti putus. Ya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Halo, dari siapa? Waalaikumsalam. Dari Bapak siapa? Dengan siapa? Halo? Iya, Halo, dengan Bapak siapa? assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, nama? Hanafi Oh, Hanafi. Bapak Hanafi di mana? di Ahmad Dahlan. Di Ahmad Dahlan, Samarinda. Silakan. Kawal ulun jua ini. Bapak Hanafi, coba nggak percaya nah. Pak Hanafi, kawal ulun kelebihan. Ayo Saraikam aja mau kaku. Pak Hanafi. Mohon maaf. Silakan. Biar kawal ulun kalau. Ya. Nah, udah percaya lagi. Silakan Pak Hanafi. Silakan Pak Hanafi. Iya, Pak Jatmiko. Nggih, nah tuh, udah percaya lagi masih. Dasar bujur juga. Mana ada percaya pian ini. Siapa yang dipercayai? Lanjut. Apa benar kalau kita mengerjakan ibadah sholat wajib 5 waktu, tapi tidak tepat waktu karena sesuatu dan lain hal? Bagaimana itu hukumnya? Mohon penjelasan Ustadz. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hanafi di Ahmad Dahlan. Samarinda. Apa tadi Pertanyaannya sholat 5 waktu tapi tidak tepat pada waktu-waktunya. Ya kalau apa? Padahal bisa dilakukan sudah masuknya 5 waktu itu, tapi kok ditunda-tunda, apa hukumnya gitu ya? Ya, sebelum itu dijawab, diselesaikan dulu yang tadi. Nah, iya tadi. Iblis bikung tadi. Iblis bikungan. Jadi ternyata di bulan suci Ramadan ini masih ada yang melanggar perintah Allah, terutama melanggar puasa, wajib puasa, tidak puasa. Salah satu buktinya di pasar-pasar itu ada judulnya soto Lamongan. Ternyata ada yang duduk 3 orang 4 orang. Kita lihat sendalnya ukurannya 40. Kan karena mungkin anak halus. Iya. Masuk. Anak kecil. Oh, ukuran kakinya aja umur 40. Nah, intinya kadang menyalahkan. Ini gara-gara setan saya tidak puasa. Wah, ini selalu dikambing hitamkan. Ya untungnya setannya memang benar-benar dibelenggu. Justru kalau setannya ada yang lepas, cari hammer, dicatok kepalanya. Wah, ini ada setan tersinggung. Aku terus. Ada. Kalau Mas Jatmiko tidak pernah tersinggung. Kalau setan pernah tersinggung. Setan pernah. Untung saya agak jadi setan. Oke, lanjut. Nah, masalahnya, ini ternyata ini yang melakukan kejahatan, kemaksiatan, ya, melanggar rambu-rambu syariat. Ini bukan dari bujuk rayu syaitan, menurut ulama adalah ini ajakan hawa nafsu. Selama 11 bulan nafsu ini dididik oleh syaitan, ya, anak cucu iblis, ya. Ketika bulan Ramadan syaitan lepas tangan bagi hawa nafsu yang menjadi murid setianya syaitan iblis, sekalipun bulan Ramadan inilah yang melanggar perintah Allah, melakukan dosa-dosa. Mungkin yang semacam ini yang dikatakan iblis bikungan. Jadi murid iblis yang setia. Nah, didikan iblis yang setia ini ya. Jadi dia ini wujudnya setan karena setannya sudah lepas tangan. Dia yang jadi penggantinya, jadi PJ-nya. PJ-nya penanggung jawabnya. Penanggung jawab untuk merusak permukaan bumi ini. Nah, itu iblis bikungan. Nah, yang kedua tadi Guru dari Pak Surya tadi berkumur dalam keadaan puasa batal kira-kira itu. Salah satu pembatal puasa adalah kita minum air, memasukkan satu ke sesuatu. Kalau berkumur, kalau berkumurnya ini karena perintah Allah berwudu, ini biasa saja. Kalau mubalaghah menyangatkan, misalkan ada petir, langsung terminum, nggak sengaja, tidak batal. Karena berkumurnya sesuai perintah Allah. Tapi kalau memasukkan sesuatu ke mulut karena iseng, barangkali ada pembagian es krim gratis kan, yang dapat banyak, mulai malam makan, habis sahur tersisa banyak, dimasukkan di freezer. Siang-siang kurang kerjaan, ya. Ngambil tulin mainan tenggorokan gitu. Kering ya, es krim dimasukkan kan enggak batal, alasan enggak gitu. batal ya.
sejuk dingin, mantep ya. Muntung ulun nyaman banar. nyaman banar. Pas ada petir, Cewor. tetaguk lagi. Ini tertelan, ini batal. Karena yang jadi pertanyaan Nggih, karena kalau berkumur, yang jadi ya pertanyaan tidak tadi batal. kenapa berkumur kok di padang petir nih itu masalahnya. Nggih, intinya berkumur. Tahajud jadinya. Iya, tahajud. Jadi guru tadi pertanyaan dari Pak Hanafi pulang. Nah, tadi yang pertama sudah, iblis bikungan sudah. Artinya berkumur-kumur kada batal. Kada batal kalau selama itu kada teminum banyu ininya, banyu udunya. Nah, yang ketiga dari Pak Hanafi tadi. Sor, kalau kurang jelas, Sor. Mendapatkan Excel di kantor pulang. Di gawian. Mas, karena lu tambahkan ustadznya menjelaskan ikam lah. Silakan guru. Jadi sudah tahu nih waktu sholat, tapi sengaja ditunda-tunda. Nah, ditundanya ini apakah sengaja tanpa ujur atau tertundanya karena ada uzur? Ya barangkali itu nanti secara apa namanya keseluruhan bisa dijelaskan aja guru. Biar Pak Hanafi lebih jelas. Jadi begini Pak Hanafi, ya, afdhalus sholah, ya, afdhalul a'mal as-sholah li waqtiha. Di antara paling baik-baiknya amal perbuatan adalah sholat tepat waktu. Ya, as-sholah li waqtiha. Kalaupun karena ada kesibukan akhirnya tertunda, ini mengurangi keutamaan, ya. Karena ada waktu fadilah yang utama awal waktu ini hilang. Nanti tinggal waktu mubah. Nah, ini sudah berkurang. Terus sampai terakhir apalagi walau ayatubillah waktu keluar dari waktu yang ditentukan ini haram. Oh gitu. Ya, istilahnya haram dalam artian masih wajib sholat, tapi melakukan di waktu yang keluar dari yang ditentukan. Haram. Jadi andilau lagi, tidak dikerjakan dosa, dikerjakan waktunya sudah haram. Dalam artian ya utamakan ya menunaikan kewajiban dulu yaitu sholat. Ya, apapun kesibukan Anda, mohon maaf kalau Anda sebagai karyawan tinggalkan dulu, di stop dulu. Bos Anda, general manager Anda beri gaji berapa? Kok sampai berani meninggalkan sholat? Ya, menghadap kepada Allah Sang Pencipta kita yang hakikatnya yang memberi rezeki kita. Ya, jangan sampai meninggalkan sholat gara-gara urusan dunia yang fana dan hina ini. Jadi tinggal diatur aja guru lah. Tinggal mungkin diatur. Prioritas saja ya. Prioritas sholat didulukan. Baik guru, mungkin kita lanjut ke tema kita tadi. Ini sudah satu nih. Sudah satu amal yang bisa mendatangkan ampunan Allah. Yaitu memberikan buka puasa kepada orang yang berbuka. Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa yang memberi. Yang bersedekah tadi itu. Kira-kira adakah yang lain lagi guru? Banyak. Tambahannya. Ya ulun ingatkan tadi itu ya. Jadi satu butir kurma ini posisinya bisa digantikan berbagai macam kue tadi ya. Berbagai macam kue. Tapi jangan terlalu perhitungan. Nanti nukar sanggar sebuting ditatak jadi 10. Oh ini 10 kurma. Wah ini pemalar banar nih ya. Lagi-lagi bukan iblis tapi malaikat yang bawa hammer dicatok. Cil pian ini pemalar banar. Tok. Nah, ini jangan jiwa anak membari berhitung jar. Nah, sebelum pian lanjut, kita sapa dulu yang mau WA ulun nih guru lah. Dari Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini ada namanya nah. Sudah hamba biasanya tuh. Hamba Allah. Oh, dari Ibu Mariani. Ibu Mariani. Ibu Mariani di mana di? Ibu Mariani di Porpo nih. Di Juanda. Coba aja. Tidak percaya. Tapi di sini Ibu Mariani aja, kada ada anu. Astagfirullah, kada percaya, Cil. Assalamualaikum. Mana Acil Mariani? Mudahan si Dinotel Acil Mariani. Bujur kawal ulun itu. Juanda rumahnya. Jangan ngotot. Pian kada percaya, Bang. Ini aku bacakan dulu nah. Baca dulu. Anak sasaku piah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibu Mariani pertanyaannya, guru bisakah kita mengaji menggunakan Al-Qur'an yang ada di HP? Nah, tidak membuka Al-Qur'an langsung tapi mungkin mau ambil praktis lah. Lalu membuka aplikasi Al-Qur'an yang ada di HP. Di HP. Nah, mohon maaf sekali dibuka, maka HP yang kita pegang ini hukumnya menjadi Al-Qur'an. Jadi kalau pas yang kita buka aplikasi Al-Qur'an, mohon maaf, HP jangan sembarangan mandak. Jangan ditaruh sembarangan karena seperti mana Al-Qur'an. Nah, maka karena hukumnya seperti Al-Qur'an, ketika membaca pun pahalanya sama
dengan membaca Al-Quran bin nadhar, membaca Al-Quran dengan memandang Al-Quran. Karena hukum HP yang dibuka aplikasi Al-Quran sama dengan Al-Quran. Hanya beda medianya aja guru lah. Kalau itu kan lebih modern. Anu ini apa kemajuan teknologi kan. Jadi dengan Al-Quran digital artinya sama dengan Al-Quran yang kayak anunya itu yang manual lah kita katanya kan. Yang manual kan Iya kan manual tadi. Iya. Nah, jadi sama aja guru lah pahalanya guru lah. Ulun rancak juga guru kalau misalkan ke masjid kelanggar kadang bawa Al-Quran jadi habis sholat itu buka aplikasi sambil membaca kadang sambil dia ulang-ulang hafalan kayak itu nah jadi kawannya nyaman ya cuma kadang efeknya biasanya efeknya ini kalau baca Al-Quran di HP khawatirnya ada pesan WA masuk ya jadi sekali baca satu ayat WA masuk kawannya wal lagi ngapain Bian baca Al-Quran berapa juz belum satu juz akhirnya pekisahan lawas di situ hilang cuma satu ayat itu kalau Al-Quran yang dibuka yang manual ini kan aman nggak ada gangguan nggak ada baik itu guru, aja kita jeda dulu sebentar nanti setelah ini kita sambung lagi baik para pemirsa penonton yang ada di rumah kami berharap Anda masih bersama kami dalam tayangan Cahaya Ramadan dan kami akan kembali di hadapan Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Cepat. Puji. Apa? Lihat nih, si Ipul. Loh. Ini kan aku kenal orangnya. Kok dia sekarang gini ya? Yang ini kan orangnya Masya Allah. Puasa-puasa gibah. Banyak orang puasa, tapi nggak dapat apa-apa. Cuma dapat lapar. Sudah, Ikam jangan bergibah. Ini bulan baik. Jadikan dengan pekerjaan yang baik. Ya, jangan gibah. Perbanyak ibadah. Paham? Iya paham Pak Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ada tamu, Pak. Ini ada bantuan ini. Terima kasih Pak, bantuannya Pak. Ya, mari. Ya. Kita dapat bantuan. Iya nih, Mas. Apa nih? Wah, dapat minyak. Alhamdulillah. Baik para pemirsa, penonton yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, penonton setia TVRI Kalimantan Timur, terima kasih Anda masih bersama kami di acara Cahaya Ramadan pada kesempatan sore hari ini. Dan kita akan lanjut lagi dengan guru kita, Guru Ajmain bin Ahmad, masih dalam tema ibadah yang mendatangkan ampunan. Guru, ulun berpindah ke situ dulu guru lah, biar lebih biar lebih komunikatif, lebih nyaman. Ya. Lu di mana di rumah? Boleh ke sana kan? Boleh ke JK berapa Pak? Bayarannya di sini. Di sini aja kan? Di sini. Iya. Kita ini kan sudah satu hati. Jadi guru, kita lanjut tadi pada tema ibadah yang mendatangkan ampunan. Barangkali yang lain lagi guru. Jadi biar ada pengayaan pemahaman penonton kita di rumah. Silakan guru. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kalau seumpamanya pian-pian ini kada ulun anggap sebagai keluarga, kada ulun kasih tahu. Tapi karena pian ini ulun anggap sebagai keluarga, kita sudah berkulak, maka ulun kasih tahu. Diriwayatkan dari sahabat Hurairah, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu min dhanbihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Guru, sebelum pian terjemahkan tadi hadis tadi guru lah, kita sambut lagi. Tahan dulu, kita sambut dulu penelpon berikutnya. Ya. Halo. Halo, dengan siapa? Di mana? Halo, Ya? dari Hanapi di Ahmad Dahlan. Oh, Pak Hanapi lagi dari Ahmad Dahlan. Hanapi, Silakan. nggih. Silakan Pak Hanapi. Iya. Pak Hanapi di Ahmad Dahlan. Iya. Siap, lanjut. Ya. Halo. Ya. Silakan Pak Hanapi. Untuk tahun 2024 ini, bulan Ramadannya itu kenapa ada genap jumlah harinya kayak gitu? Hari apa puasanya kah? Hari apanya nih Pak Iya, Hanapi? puasanya. Jumlah puasanya tahun ini kada genap. Kada genap. Genap 30. Kayak tukar Pak Hanapi? Iya. Oh. Siap. Kita langsung bertanya ke Tai. Ya. Tai. Ya. Tai. Oi. Tai. Apa? Halo. Suara Ustadz Ajama ini mengingatkan dengan Ustadz yang dari Kalimantan Selatan, suara Sidin ini. mengingatkan si Dini. Siapa guru siapa yang mirip kayak beliau suaranya? Beliau ini melengkapi pendekar suaranya Mbak Devian. Luar biasa. Berat suara beliau ini, mahal. Ustaz siapa? Ustaz. Oh, Arifin Ilham. Oh, Masya Allah bujur. Anu, serak-serak manja. Kalau serak-serak bahasa sudah tertinggal lah. Beliau ini serak-serak manja kalau suaranya. ini serak-serak manja. Kalau serak-serak bahasa sudah biasa. Tapi kalau sudah belum mengangkat suara, ya kita kayak pendekar itu. Ya, kayak hendak mengajak perang. Luar biasa. Sampai bahasa Andilo tadi dia hafal. Jadi apa tadi itu sampai ada semuanyaan. Ya, jadi guru sebelum tadi sampai lanjut, ada 3 tadi hadis sampai baca, sebelum diterjemahkan, belum dijelaskan. Kita langsung respon aja dulu, kita jawab pertanyaannya Pak Hanapi. Ya. Kenapa Ramadan tahun ini tidak genap? Tidak genap 30 hari. 29. Jur. Karena kelihatannya memang kalau kita lihat dari penanggalan kalender yang ada itu kayaknya berbarengan tanggal 10 April ini lebarannya Guru. Sama. Sama kayaknya, hitungannya sama kayaknya. Hitungannya sama. Nah, cuma hitungannya karena kita memulainya hari Selasa, jadi hitungannya 29 aja puasa. Kalau seandainya yang hari Senin tanggal 11 kemarin itu pas 30. Pas 30. Nah, ini kira-kira kenapa kok ada 29, kok tahun ini 29 dari tadi pertanyaannya. Ya. Bapak Hanafi, yang mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan kesehatan ekonomi. Banyak fulus, semua urusan jadi mulus, insya Allah. Jadi, langsung kembali ke sejarah, bahwa sejarah bulan Ramadan di masa Rasulullah dibandingkan, ya, hitungan 29 sama hitungan 30 lebih sering 29 hari daripada 30 hari. Jadi tidak perlu heran, zaman Rasulullah sudah sering 29 hari. Nah, ini sudah jawabannya ya. Kalau masalah ruqyah atau hisab, ini kan sudah dibahas sebelum-sebelumnya. Sudah tidak perlu lagi. Memang untuk jumlah hari di penanggalan kalender Hijriyah ini Guru lah, memang kalau ulun perhatikan itu kada kurang pada 29, ada lebih pada 30. Jadi antara 29 30 29 30 haur itu aja. Iya. Kalau yang bulan Masehi ini kan ada 28, ada 30, ada 31. Itu perbedaannya. Jadi Pak Hanafi lah, ya, jadi memang
memang bisa terkadang 29, terkadang 30, itu nanti tergantung apa namanya jumlah perputaran hari dalam penanggalan Hijriah itu. Karenanya berdasarkan peredaran bulan bukan peredaran matahari. Ya kalau jujur juga. Nah guru apa namanya tadi Pian jelaskan lagi hadis Pian baca tadi itu nah. Sebenarnya ulun yakin yang hadir ini semuanya paham bahasa Arab, tapi untuk menambah wawasan saja, ngambil tabarukan bahasa Indonesia, ya, saya terjemahkan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang qoma Ramadana, berdiri ibadah di bulan suci Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah. Man qoma Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Rahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang berdiri ibadah di malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah. 3 baris hadis, awalnya sama, akhirnya sama. Barang siapa awalnya tiga-tiganya, tengah-tengahnya jangan beda. Berpuasa, koma Ramadannya berdiri ibadah, koma Lailatul Qadar, berdiri ibadah di malam Lailatul Qadar, akhirnya juga sama, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi dengan melakukan 3 ibadah ini, hamba tersebut mengundang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang telah lalu diampuni. Bahkan riwayat Imam An-Nasai menambahi wa ma ta'akhkhar. Tidak hanya dosa yang telah lalu, tapi dosa yang akan datang. Apa maksudnya? Dosa yang akan datang belum dilakukan kok dimaafkan. Maksudnya adalah bagi orang yang melakukan 3 amalan tadi, berpuasa, berdiri ibadah bulan Ramadan, berdiri ibadah di malam Lailatul Qadar, maka kedepannya mendapatkan penjagaan khusus dari Allah, tidak akan terjerumus ke suatu dosa atau maksiat. Luar biasa. Jadi perlu kita terangkan tadi, koma Ramadana, berdiri ibadah. Karena mohon maaf, sebagian saudara-saudari kita menganggap ibadah itu bentuknya hanya sholat. Nah, ini yang perlu diluruskan. Sholat memang ibadah, tapi ini adalah salah satu bentuk ibadah. Jadi bentuk ibadah sangat banyak. Salah satunya sholat. Memang ini yang tergolong agak berat. Makanya ketika di bulan Ramadan kita memperbanyak sholat. Sholat taraweh, sholat witir ya. Kalau pian kauyuhan, kalapahan, lamahan intuhud ya, kecapean, bisa pindah ke bentuk ibadah yang lain. Apa? Qiraatul Quran. Nah ini terutama karena salah satu nama bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Jadi ini kesempatan emas bagi umat Nabi Muhammad untuk memperkuat interaksi dengan Al-Quran. Nah ini ya. Jadi mohon maaf lagi-lagi kayak tadi ya, kayak pertanyaan Pak Hanafi tadi. Jadi sholat sampai tunda-tunda alasan sibuk. Sebenarnya tinggal kita memprioritaskan sholat, insya Allah bisa tepat waktu, awal waktu. Sebagaimana Al-Quran juga. Banyak yang orang alasan, saya kan sibuk ya, ulun auran tarus. Wah ini ya. Padahal prioritas, kalau kita prioritaskan, insya Allah bisa. Kita ambil contoh, Imam besar Imam Ats-Tsauri, beliau punya berbagai macam majelis, majelis ilmu hadis, majelis ilmu fikih, majelis sirah nabawi, sejarah Nabi, dan seterusnya. Ketika bulan Ramadan diliburkan semua, beliau khusus diri beliau ya untuk membaca Al-Quran binador dengan melihat tadi. Intinya memperkuat interaksi dengan Al-Quran. Nah, kemudian kalau alasan sibuk tadi, kita ambil contoh Al-Khalifah Ats-Tsalitsah, pemimpin kaum muslimin sedunia yang ketiga. Siapa? Mas Jatmiko? Oh. Siapa Pak? Ayo Pak. Khalifah yang ketiga. Siapa ayo? Khalifah yang ketiga. Siapa ayo? Siapa ya? Usman? Usman siapa ayo? Oh, Usman siapa ayo? Usman bin Affan. Usman bin Affan. Enggak, kok ikam mengiau ke sana. Usman siapa yuk? Usman itu mertua saya masalahnya. Baik Guru, sebelum kita ya? lanjut, kita bacakan dulu nih ada pertanyaan dari Pak Waludin. Tapi ini hampir sama dengan yang pertanyaan pertama tadi Guru, iblis baikungan tadi nah. Sudah pertanyaannya jawab. Pertanyaan apa yang dimaksud dengan setan dari golongan manusia? Kurang lebih aja.
Dia sama Sama aja ya. Cukup idem ikut depan. Idem. Mudah-mudahan beliau menonton dari awal, jadi sudah tercover di awal tadi pertanyaan ini. Iya. Silakan lanjut guru. Sempat. Apalagi? Oh, gantian ada juga WA masuk. Oh, ada juga. Terbalik. Terbalik. Pantasan ku cari huruf tidak ada. Maaf. Terima kasih. Ya, pertanyaannya dari Ibu Sapitri. Oh, Sapitri. kenal dulu ini. Pertanyaannya gini Pak Ustadz, mau tanya, kalau kan berpuasa ini, ternyata dia kalau bahasa Indonesia apa ya, kalau gelege itu kalau bahasa Banjarnya beriga, sendawa. Sendawa. Hukumnya kayak apa kalau puasa nih Pak Ustadz? Terima kasih Ibu Sapitri, Naning Sapitri, ya. Langsung saja. Langsung aja. Ya, bersendawa tidak membatalkan puasa ya. Sama ya ini keluar angin juga, cuma ini lewat tenggorokan. Ada juga yang lewat belakang itu umum itu ya. Umum. Keluar angin, bekantut. Kebiasaan rutinitas. Tidak membatalkan puasa. Tidak batal. Ya. Bahkan mencicipi masakan itu aja tidak batal. Mencicipi. Tapi syaratnya tadi, mencicipi kan ada rasa, berkumur. Makanya berkumur juga ada batal. Kumur, oh gitu, berarti nggak batal ya, guru ya? Mencicipi, Gelegeen, rasa sate itu, sate gitu ya. Nggak batal. Atau es teh. Wah, kalau tadi es teh bisa. Tapi pas beriga sendawa tuh keluar ampasnya ke dalam ketaguk pulang batal ya, itu. Iya, ini dikeluarkan sama sekali. Ini kan beriga kan angin, maksudnya campur. Pengaruh apa namanya? Pengaruh asam lambung. Asam lambung itu naik. tanda-tanda asam lambung naik gitu. Atau kalau ndak ada terasa itu lain asam lambung, asam urat. Karena bukannya dibatis. Ya kan ada terasa kan. Baik guru, tadi sedikit menerangkan nyicipi tadi biar nggak salah paham. Oh, siap. Jadi masalah mencicipi ini mohon maaf dirinci. Jadi maksudnya apa? Ya supaya masakan kita ini tetap nyaman. Jadi bagi yang masak ini tidak dimakruhkan nyicipi. Kan hukum asal nyicipi ini makruh. Tapi bagi yang masak tidak dimakruhkan. Jadi diperbolehkan. Ya. Tapi kalau... Jadi yang dihukum makruh ini orang yang iseng-iseng kayak ya Mas Jatmiko, Binipian yang masak. Pian pulang-pulang nyicipin. Coba nyicipi dikit. Nah, ini yang makruh. Saya yang makro. Bagaimana supaya tidak makro? Harus ikut masak. Ngewangi, bantu. Kalau sudah tergolong secara umum, oh ini Mas Jatmiko ikut masak, ikut nyicipi, tidak makro. Itu intinya tidak membatalkan puasa. Yang batalkan puasa itu kalau Mas Jatmiko ya ngambil ya sayur rendang satu mangkok dicicipi diteguk semua satu mangkok. Nah, itu yang batal. Nyicipi satu mangkok. Itu luwe namanya sampai sapiring. Lain cicipi namanya itu baru makan itu. Iya. Ada lagi enggak? Enggak, tadi kita lanjut tadi. Tadi kalau alasan sibuk terus enggak mau baca Al-Qur'an, kita ambil contoh sahabat Utsman bin Affan. Beliau presiden kaum muslimin sedunia, pemimpin kaum muslimin sedunia. Tidak bisa dibayangkan kesibukannya. Tapi beliau dalam sejarah yakhtim fil yaum wal lailah khutmah wahidah. 1 kali khataman, 30 juz 1 hari 1 malam beliau. Dengan kesibukan luar biasa ya. Ini mohon maaf ya, pejabat kita ya paling rendah yang paling dekat Pak RT. Ulun auran. Ini ketua RT. Jangan sampai alasan ya. Kalau RT aja sudah tidak mau baca Al-Quran alasan sibuk. Nah, ini pemimpin kaum muslimin sedunia 1 hari ya khatam 1 juz. Bahkan generasi selanjutnya dari salah satu imamul madzhab, salah satu dari 4 imam madhab, tentunya idola kita Imam Asy-Syafi'i. Di dalam manaqib beliau, sepak terjang beliau ketika bulan Ramadan yakhtum sitina khotamat ya 60 kali khataman bulan Ramadan. 1 bulan. 1 bulan jadi 1 hari 2 kali khataman. Bayangkan ya. Dan di dalam manaqib beliau tadi beliau mengkhatamkan 1 hari 2 kali fi ghairi sholah, di luar sholat. Jadi bacaan Al-Quran yang beliau baca ketika beliau menjadi imam sholat berjamaah, sholat sunnah baik di masjid atau di rumah sendiri, baca ayat Al-Quran juga masih belum dihitung.
Bayangkan, yang di luar sholat saja dihitung 2 kali khataman sehari semalam, luar biasa. Guru di Jawa Timur tuh guru ada pondok pian lah. Terawihnya itu sampai khatam Al-Quran 30 juz itu. Jadi hampir jam berapa baru selesai? Jam 2, jam 3-an baru selesai. Mulai habis Isya itu jam 2, jam 3 baru selesai. Khatam itu. Masya Allah. Jadi lawas berdirinya sampai 3-4 juz dalam satu rakaat itu. Salah satunya ini ada harapan bisa umpat. Tapi cirit benar ya sampai 3 juz sarakaat. Masya Allah. Kemarin kan saya memulai acara sambil ngaji. Jadi kita pada ya paling kadang lah kalau kita kada tapi rajin baca Quran ini sampai sejuz 2 juz dalam sehari, ya minimal 50 ayat lah sehari. Kebanyakan ya guru aja. Ditawar ayat aja masih ditawar. Masya Allah. Sekalinya kan tapi lancar baca. Baik guru, kita lanjut lagi. Tadi kan ada 4 tadi yang membukakan buka puasa. Ya. Kemudian berpuasa Ramadan, berdiri di malam Ramadan, berdiri di malam Lailatul Qadar. Adakah lagi kira-kira guru? Tambahan lagi amalan. Yang masalah ibadah kita tapi sebelum ini kita jeda dulu sebentar. Guru lah. Baik, para penonton yang ada di rumah, alhamdulillah Anda masih bersama kami di acara Cahaya Ramadan pada tayangan TVRI di hari yang keempat ini. Kami akan kembali di depan Anda dan jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selembut embun di pagi hari, tengadah tangan 10 jari, kami ucapkan salam setulus hati. Mari kita bersama berbenah diri di bulan Ramadan yang suci ini. Marhaban ya Ramadan. Saya Muhammad Faisal, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Semoga kita tetap setia dalam satu jalur, satu doa, dan satu tujuan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah durian nyaman dimakan, tapi jangan dimakan sambil berjalan. Marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Buah cempedak enak dimakan, dibuat sarapan di pagi hari. Mari kita bersihkan pikiran, sucikan jiwa dan hati. Buah hitam sudah langka, hendaknya kita lestarikan. Jangan ada dendam antara kita, mari saling memaafkan. Selama menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah, semoga Ramadan tahun ini menjadi momen yang penuh berkah bagi kita semua. Lagi kita di TVRI Kaltim tentunya dalam acara Cahaya Ramadan, dan kami senantiasa selalu menemani para pemirsa di rumah tentu 1 jam ke depan menjelang berbuka puasa. Untuk para pemirsa yang di rumah yang ingin bertanya, ingin mengetahui tentang apa tema kita Ramadan atau puasa, silakan hubungi kami ke 0813 9999 9352. Nah,
mau melalui mau buka puasa WA, maksudnya WA, mau telepon, monggo silakan. Nah, ya kan? Pina koler benar Bu Pandir. Coba yang semangat. Baik, permisa penonton yang di rumah, kita tetap menunggu partisipasi Anda dalam acara Cahaya Ramadan. Silakan dihubungi kami di nomor telepon yang sudah disebut oleh si Jatmiko tadi. Baik Guru, kita lanjut Guru. Tadi pembahasan yang baru sampai uraikan tadi Guru. Silakan Guru. Yang ketiga, man qoma Lailatul Qadar ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri ibadah, lagi-lagi maknanya sama dengan yang atas tadi. Ibadah di malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qoma, berdiri ibadah, sama tadi. Kalau sholat capek bisa pindah ke pembaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an capek, pindah ke bentuk ibadah yang lain, yang agak ringan. Al-Zikr, bisa tasbih, subhanallah, ya, tahmid, alhamdulillah, ya, takbir, Allah Akbar, dan lain sebagainya. Nah ini, agak ringan. Atau mohon maaf, ternyata sholat capek, baca Al-Quran capek, zikir capek, badannya sudah capek semua, tapi kantongnya tebel, banyak fulus. Nah, ada peluang ibadah lagi, bersedekah. Kalau istilahnya mengharapkan malam Lailatul Qadar otomatis ya di waktu sahur. Jadi mohon maaf, lagi-lagi di tempat kita ini kadang ada pemborong suatu bangunan. Ya, tentunya kebanyakan dari luar Samarinda. Di sini hanya berdiam beberapa bulan. Terima dulu. Belum, baik, belum. Ada telepon masuk, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, silakan. Yang masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Dari bapak siapa? Dari ibu siapa? Halo. Kayaknya terputus Guru. Jadi, dilanjut Guru. Tadi. Halo. Halo. Dari Muhammad Jaya. Dari siapa? Muhammad Jaya Antasari. Muhammad Jaya Antasari. Muhammad Jaya. Muhammad Jaya di Samarinda. Ya silakan, apa pertanyaannya? Ini yang saya tanyakan ini aku namanya ini kita suka bantu puasa. Jadi ada tahap itu jadi tahap kalian nggak apa-apa kan? So, udah batal apa sih kita kalau kita baca kan agak susah sama setelah itu kan Maaf Pak Jaya, kurang jelas Pak Jaya. Jadi coba pertanyaan tadi aja. Jauhkan daripada televisinya. Putus-putus Pak Jaya. Halo Pak Jaya. Halo, ini gini. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan, ngomongnya pelan-pelan. Kita suka bentuk, Pak. Ya, kita suka batuk-batuk. Jadi batuk-batuk ini ada kadang-kadang ada lidah, kan baca kita sedang kan. Terus sudah kesalahan lagi gitu, apa membacakan puasa. Mohon maaf nih Pak Muhammad Jaya ya, di studio kami tidak begitu jelas mendengar apa yang Bapak ucapkan tadi karena suaranya ini timbul tenggelam, jadi tapi karuan mendengar asana kata tulian juga jadinya. Minta maaf Pak Jaya, bisa lah pian agak begamat lagi Pak Pandirnya di telepon. Karena pian nelpon di muka televisi jadi itu ada semacam kontak juga sehingga timbul tenggelam suara di studio. Mohon maaf Pak. Ini jelas nggak? Jelas tengah ini. Halo. Jelas nggak? Nah, Jatmiko aja nih bisa paham nih guru ay. Sebujurnya belum paham. Jatmiko ini jangankan nang gitu. Oke Pak Jaya. Atau di WA aja. Pak Jaya, karena kurang kejelasannya suara Pak Jaya di studio. Mohon maaf Pak Jaya melalui via WhatsApp saja, WA saja ke nomor yang 0813 999999352. Nah, karena kalau secara langsungnya via telepon nggak jelas Pak. Mohon maaf Pak Jaya. Kami tunggu Pak Jaya.
Baik, Ayo Guru. lanjut. Tadi bilang ada pertanyaan. Ya, lanjut masih ada pertanyaan Mas Atta. Tadi Guru betakun. Pertanyaannya apa? Hendak beliau jawab. Tadi sudah selesai beliau menjelaskan tadi. Pertanyaannya ini, Pak Ustadz. Kalau sholat tarawih tuh tidak sampai selesai, bagaimana hukumnya? Sholat tarawih tidak sampai selesai tidak apa-apa. Hukumnya sunnah. Bahkan sholat ba'diyah ini juga jangan ditinggalkan dengan alasan kepingin cepat melakukan tarawih. Pahala sholat ba'diyah, ba'dal isya lebih besar daripada sholat tarawih. Ya. Jadi sholat tarawih sunnah. Ya. Dan hitungan yang paling kuat menurut ulama tarawih ini tidak ada batasannya. Makanya mulai dari zaman dulu kita perbedaan pendapat mulai zaman dulu, bahkan di Mesir itu masih ada yang mengikuti di zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz waktu itu. Itu hitungannya adalah 46 rakaat. Jadi sama tarawihnya 49. Ya. Di tempat kita sama di Mekah 20 rakaat. Terus tempat kita ada juga yang 8 rakaat. Jadi terserah kalau tidak sampai selesai. Kalau intinya tidak ada batasannya. Kalau lagi semangat lebih 40 pun boleh. Nah, ini ya. Jadi bahkan mohon maaf kita dulu di Hadramut Maut sholat termasuk yang 20 rakaat setiap malam pindah 5 tempat. Jadi kali 5 berapa? 100 rakaat. 100 rakaat. Dalam satu malam. Satu malam. Selesai di sini pindah ke sini, pindah ke sini. Dalam satu malam 5 tempat. 5 tempat. Ikut terlasa jam berapa, Pak? Masya Allah, hampir jam 3 pulang sahur. Pulang sahur. Habis sahur, sholat witir 11 rakaat. Luar biasa. Waduh. Nah. Oke. Silahkan. Dari siapa? Assalamualaikum. Dengan siapa? Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ini jelas ini. Waalaikumsalam. Siapa Bapak? Pak Kamarudin. Pak Kamarudin. Di mana Pian? Pak Kamar? Ya. Di mana? Samarinda kah? Samarinda kah? Di Penajam Pasir Utara. PPU. Penajam Pasir Utara. Penajam Pasir Utara. Ya. Ya, lumayan jauh. Siap, silakan. Pak Kamar, Marudin. Silakan, Pak. Ya. Ya, silakan. Ini lah mau betakun ini masalah sholat tarawih di rumah itu kada apa-apa kah digawi? Oh, iya. Ya, langsung aja. Ya. Cukup kah? Itu aja pertanyaan Pak Kamarudin. Peranakan misalnya. Peranakan sekeluarga. Oh, siap. Kita langsung takunkan lah. Ya. Terima kasih Pak Kamarudin yang ada di PPU Penajam Pasir Utara. Jadi pertanyaannya Guru, misalkan sholat di rumah, membawa bini, membawa anak sekeluargaan, seperanakan di sini kan, tarawih di rumah, kada berjamaah di langgar atau di masjid, kayak apa nih Guru? Boleh aja kah aja? Masalah hukum boleh saja. Bahkan zaman Rasulullah dulu beliau sehari tarawih di rumah, besoknya baru ke masjid. Ya, ketika di masjid para sahabat banyak yang ikut, ternyata Rasulullah tarawih di rumah. Nah, ini ya. Kalau alasan beliau waktu itu supaya tidak diwajibkan di masjid atau tidak diwajibkan sholat tarawih yang jumlahnya lumayan banyak. Nah, ini ya. Jadi boleh-boleh saja. Cuma yang afdol terutama bagi laki-laki itu di masjid. Laki-laki terutama di zaman sekarang di masjid kita ini rata-rata ada penambahan ilmu. Di situ kesempatan emas bagi kita untuk menambah ilmu, talabul ilmi. Sekalipun diistilahkan kultum taraweh. Nah, di situ istilahnya lebih banyak. Tapi kalau ada alasan-alasan tertentu atau mungkin ada yang ditunggu, mungkin kakek kita sakit, ya, tidak tega tinggalkan semua, akhirnya supaya kakeknya juga ikut taraweh sambil duduk di kursi lebih nyaman mungkin di rumah, tidak apa-apa, hukumnya tidak apa-apa. Ya. Kalau afdol ya bagi laki-laki masih di masjid. Jadi boleh Guru lah. Boleh aja. Ya. Terus kalau misalkan kita kada full berjamaah di masjid, ya tadi kan nanti tempo-tempo di rumah, tempo-tempo di masjid. Barangkali ini mungkin supaya tidak terkesan seolah-olah itu menjadi beban berat bagi orang yang melaksanakan gitu Guru lah. Yeah. Ini Guru, kalau misalkan kita tarawih ini kan hampir kebanyakan masyarakat lebih suka dengan cara yang agak cepat sedikit. Ini kayak apa nih Guru? Hendak merubah tradisi supaya agak lambat, supaya terdengar dengan jelas bacaan Quran itu.
malah kabur jamaahnya. Ini idealnya kayak apa ini Guru? Sebenarnya idealnya kita kembalikan untuk mempelajari arti sholat yang sebenarnya. Karena sholat yang sebenarnya adalah seorang hamba menghadap kepada Sang Pencipta. Bisa dikatakan pengganti mi'rajnya Rasulullah. Kalau Rasulullah dulu mi'raj ya dari Masjidil Aqsa Yerusalem naik ke langit tingkat pertama, kedua sampai ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha dalam rangka menerima perintah sholat 5 waktu. Rasulullah dinaikkan. Dan sekarang umat Rasulullah ya kalau ingin mi'raj seperti Rasulullah, mi'rajul mu'min as-sholah. Kalau orang beriman ingin mi'raj tinggal melaksanakan sholat. Jadi intinya sholat ini menghadap kepada Allah harus penuh dengan adab tata krama. Jadi mohon maaf kalau yang cepat-cepat ini tergolong kurang tata krama ya. Anak pian aja minta ke pian laju ya. Minta duit Pak. Nggak jelas mungkin ngomongnya. Langsung muntungnya ditapak dia Banjar. Ya, ditapak atau dikibit, cuma dikibitnya pakai tang ya. Dicubit pakai tang. Wah ini kan saking gemesnya. Ya, seperti itu ya. Intinya harus dimulai memahami arti bacaan yang kita baca ketika sholat. Insya Allah. Tapi kalau misalkan irama membaca surah, baik suratul Fatihah atau surah-surah pendek yang lain, dia agak cepat sedikit tapi tidak meninggalkan makharijul hurufnya, artinya masih jelas, tajwidnya juga masih pas. Ini barangkali mungkin masih bisa dimaklumi Guru lah. Dalam hukum kecuali masih yang belepotan mana bacaannya itu nah. Yang Kayak sampai kumur-kumur ada di medsos itu kan yang 7 menit selesai 20 rakaat. Itu mengalahi pada mesin Ya, itu anu. tadi Pang tadi mengalahi mesin yang 400 PK. Makanya lajunya. Ya, itu. Tonton Jadi, 7 menit. Yang tadinya orang itu sehat ke masjid, boleh pada bengkok semua wah. Setruk ya Karena 7 menit 20 rakaat. karena kelajuan. Kelajuan, kalah motor. Ya. Baik, Guru, mungkin bisa ditambah lagi Guru amalan apa kira-kira di Ramadan ini yang bisa mendatangkan ampunan. Ya, beribadah di malam Ramadan ya. Jadi malam Lailatul Qadar. Jangan sampai menyia-nyiakan malam Lailatul Qadar. Penuhi dengan ibadah, sholat capek, pindah baca Al-Quran, capek pindah ke dzikir, kemudian capek pindah ke bersedekah. Bisa kita cari rumah-rumah makan sederhana, barangkali di situ ada 10 orang yang lagi makan sahur di warung sederhana. Wajahnya seperti pegawai bangunan, kerja di bangunan. Jadi mereka ini istilahnya kerja tapi tetap puasa luar biasa. Nah, ini kebetulan kalau kita punya keluasan rezeki, apa salahnya kalau kita mentraktir, kita tanya, kasir berapa totalnya 10 orang yang lagi sahur? Oh enggak banyak, 400.000 total. Ini harapan kita apa? Kalau kebetulan malam Lailatul Qadar, Masya Allah, luar biasa. Ya, ditulis, ternyata yang infak Mas Jatmiko, langsung ditulis di Lauhil Mahfud, Mas Jatmiko bersedekah selama 1000 bulan. Alhamdulillah. 83 tahun lebih 4 bulan. Masya Allah. Kalau ketepatan Lailatul Qadar. Kayak tadi sholat sekalipun 2 rakaat, Ustadz Atai, sholat 2 rakaat. Ketepatan malam Lailatul Qadar ditulis Ustadz Atai sholat selama 1000 bulan. Baca Al-Quran si Usman ya belum dapat 1 juz, bahkan belum 1 halaman, masih 1 ayat ya. Bertepatan. Karena sambil ngantuk ya, kawan karena bacanya tidurnya di masjid, dibangunkan kawalnya ini baik-baik, 4 orang masing-masing bawa juz, yang satu bawa juz naga. Jus buah naga. Yang kedua jus melon. Yang ketiga jus alpucat. Rambutan. Jus rambutan. Ya enggak apa-apa di jus enak. Atau jus mangga lah yang ketiga. Yang keempat jus dari Arab. Jus dari Arab. Jus apaan? Jus dari Arab. Jus apa? Jus dari Arab. Jus al-fukat. Al-fukat. Itu jadi jus dari Arab, al-fukat. Al-fukat. Kalau ini kan lemari, kalau di Arab almari. Almari. Itu Arab.
Nah, kalau yang ini alamak. Jadi si Osman tadi masih baca satu ayat ya. Sebelum baca Al-Qur'an tahsin lagi. Alif, alif, ba, ta, jim, ha, kho, tak kuringan pulang. Dibangunkan ini jusnya minum. 4 gelas jus dihabiskan. Al-Quran belum 1 jus. Tapi kalau ketepatan malam Lailatul Qadar ditulis Lauhul Mahfuz, Utsman membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Luar biasa. Ali bertasbih ya. Astagfirullah. Itu istighfar. Kalau tasbih subhanallah. Istighfar cuma 1 kali. Tapi ketepatan malam Lailatul Qadar, Ali berzikir selama 1000 bulan. Dan seterusnya. Ya. Baik, luar biasa. Terima kasih guru. Ternyata memang waktu yang harus memisahkan kita hari ini. Tanpa kita sadari 1 jam lebih kita berdialog hari ini. Baik para penonton yang ada di rumah, alhamdulillah sampai kita di penghujung acara. Jadi insya Allah apa yang sudah disampaikan oleh guru kita, Guru Ajmain bin Ahmad, kesimpulannya itu ada 4 yang bisa mendatangkan ampunan yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Pertama membukakan orang buka puasa. 2. Kemudian beribadah puasa itu sendiri. 3. Lalu menegakkan qiyam Ramadan dan beribadah di malam Lailatul Qadar. Insya Allah itu akan mendatangkan ampunan. Mudah-mudahan itu nanti memberikan keberkahan kepada hidup kita. Selamat dunia akhirat. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa, kita akan pamit dan undur diri dulu. Dan kita akan ketemu lagi di hari yang ke-5 besok. Jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di acara Cahaya Ramadan TVRI Kalimantan Timur. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.